Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabar? Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya bersama Ibu Deli dari SMP Negeri 5 Semingi. Tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Ya, terdiri dari yang pertama ada planet. Planet benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang kedua ada asteroid, benda langit yang mirip dengan planet tapi terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Yang ketiga ada satelit. Satelit terbagi lagi menjadi satelit alami dan satelit buatan. Dan yang keempat ada meteorit. Meteorit di sini merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Yang kelima ada komet. Komet merupakan benda langit yang nampak memiliki cahaya karena gesekan atom di udara. Namun, cahaya yang dipancarkan komet berasal dari cahaya bintang. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dulu tentang planet. Apa tadi planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet terdiri dari planet Merkurius. Planet Merkurius, planet yang letaknya paling dekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil yang ada di dalam tata surya. Kemudian ada Venus. Venus, planet terpanas yang ada di dalam tata surya. Planet Venus ini juga satu-satunya planet yang bisa berputar searah dengan jarum jam. Planet Venus juga disebut sebagai bintang kejora. Yang ketiga ada bumi. Bumi merupakan tempat tinggal kita karena bumi yang bisa dihuni dan ditinggali oleh makhluk hidup dikarenakan planet bumi ini memiliki suhu yang relatif tetap. Kemudian ada Mars, planet yang terdiri atas sebuah gunung-gunung berapi yang berukuran besar, lapisan es, lembah, serta sungai kering. Kemudian ada lagi planet Jupiter, merupakan planet terbesar dalam tata surya. Ada lagi planet Saturnus. Planet Saturnus, planet yang memiliki sebuah cincin yang terdiri dari batu dan bongkahan es. Kemudian ada planet Uranus, di mana planet Uranus ini dengan matahari sangatlah jauh jaraknya. Hal ini bisa membuat permukaan planet Uranus sangat dingin. Planet Uranus mempunyai warna hijau kebiruan karena suatu atmosfer pada planet ini mempunyai suatu kandungan metana yang sangat tebal. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Neptunus mempunyai warna yang tampak cerah biru kehijauan. Planet Neptunus ini dapat juga disebut dengan planet pembuat ulah karena planet Neptunus ini sering beredar keluar dari garis orbitnya. Asteroid tadi benda langit yang mirip dengan planet yang letaknya antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid juga disebut planetoid.
atau planet kerdil. Asteroid yang terbesar yang pertama adalah Ceres yang ditemukan oleh Gius Sepipladze. Dan adanya terlihat lagi komet, di mana komet sering disebut sebagai bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Hal ini dikarenakan ekor komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari, di mana komet benda langit yang mengelilingi matahari yang orbitnya yang sangat lonjong, sehingga kadang-kadang orang sering bilang komet bintang jatuh. Jika bumi dikatakan sebagai pembatas, maka planet dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu planet inferior dan planet superior. Di sini planet inferior, perhatikan gambarnya, perputaran dari bumi karena dikatakan sebagai pembatas. Planet inferior, planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, seperti Merkurius dan Venus. Yang kedua ada planet superior, di mana planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika dikelompokkan asteroid sebagai pembatas, maka planet terbagi menjadi planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar di sini, ada asteroid, ada berbagai planet dan matahari. Di sini planet dalam jika orbitnya di dalam peredaran asteroid, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika planet dikatakan planet luar, maka planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, maka planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan planet Jovian. Perhatikan gambar di sini. Di sini hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Terdiri dari perihelium dan aphelium. Perhatikan gambar perputaran planet mengitari matahari. Jika jarak terdekat planet dari matahari, perputarannya dikatakan dengan perihelium. Dan jarak terjauh planet dari matahari disebut dengan aphelium. Orbit dari planet tersebut, perhatikan perputarannya. Garis edar planet adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Terdapat hukum 1 Kepler. Jika orbit planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Kemudian ada hukum 2 Kepler. Jika garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Perhatikan gambar di sini. Ada perputaran planet mengitari bumi. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A, B, C, D, dan
EF adalah sama, maka luas AMB sama dengan luas CMD sama dengan luas EMF, sehingga kecepatan revolusi planet dari AB besar dari CD besar dari EF. Perhatikan perputaran planet mengelilingi matahari. Semakin dekat matahari, revolusi planet semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, maka revolusi planet semakin lambat. Kemudian ada namanya hukum 3 Kepler, di mana kodrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Perhatikan di sini putarannya. Yang mana rumusnya T1 kodrat per T2 kodrat sama dengan D1 kubik per D2 kubik. T1 periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2, D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Kemudian adanya revolusi bumi. Periode revolusi adalah suatu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Perhatikan di sini, dari 21 Maret menuju 21 Juni, menuju 23 September dan menuju 22 Desember, sehingga adanya revolusi bumi maka terjadilah pergantian musim di bumi. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan dan terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam, sehingga yang terakhir adanya gerak semu tahunan matahari. Kemudian ada periode rotasi, di mana waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran, sehingga dengan adanya rotasi bumi maka terjadilah pergantian siang dan malam. Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, seperti ada Wib, Wid, dan Wita. Kemudian ada gerak semu harian matahari, dan bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya, dan perubahan arah angin di khatulistiwa. Perhatikan di sini, karena adanya rotasi bumi maka terjadilah pergantian siang dan malam. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang planet. Oke, untuk pertemuan kali ini rasa cukup sampai di sini dulu pelajari tentang planet. Dan Ibu Hib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.